sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, yang insya Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kemudahan. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, kewajiban terutama sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban lain di dalam agama kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah pertolongan Allah itu seringkali oleh anak-anak Gen Z itu disebut God's miracle, ya, atau mukjizat dari Allah. Nah, itu biasanya diungkapkan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang surprising, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menurut mereka itu di luar nalar. Tetapi apakah itu betul pertolongan Allah? Maka kita harus memahami bagaimana sebenarnya pertolongan Allah itu datang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat 30 surat Ar-Rum ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu kaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Merupakan kewajiban bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Jadi ini kaidah yang pertama yang harus kita yakini, bahwa pertolongan Allah itu datang karena sebab iman kita kepada Allah. Nah, iman ini bukan sekedar percaya, tetapi iman itu harus masuk pada level yakin. Karena percaya saja belum tentu menghantarkan kita kepada keyakinan. Tapi kalau yakin itu sudah pasti kita percaya, karena tidak mungkin kita meragukan sesuatu yang kita yakini. Karena itu dalam istilah bahasa kita, bahasa Indonesia, kepercayaan dan keyakinan itu dibedakan. Kepercayaan dan keyakinan itu berbeda. Karena yang keyakinan itu merupakan level selanjutnya dari kepercayaan. Tetapi percaya itu belum tentu yakin. Ya, misalnya kita percaya anak kita ini pergi sekolah gitu, tapi pertanyaannya apakah yakin anak kita di sekolah baik-baik saja? Nah, itu level keyakinan ini berbeda dengan level percaya. Maka dalam demikian pula dengan iman. Iman itu harus sampai pada level yakin, sebagaimana imannya para sahabat. Imannya para sahabat itu sudah pada sampai level mereka tidak ragu dengan janji Allah, mereka tidak ragu dengan pertolongan Allah, dan mereka juga tidak ragu dengan kehidupan mereka. Ini imannya para sahabat. Jadi andaikan iman para sahabat Nabi dibandingkan dengan iman kita, ya jauh sekali. Level iman kita itu ya dekat sama Allah lagi susah. Tapi kalau lagi senang ya belum tentu kita dekat kepada Allah gitu. Kadang-kadang baru dapat tunsus, tunjangan khusus kemarin turun aja kan udah lupa dikit tuh, gitu kan. Itu kita kan. Tapi kalau tunsus belum datang, tahajudnya itu 100 rakaat itu. Nah, itu level kita itu belum sampai pada level yakin. Kalau udah level yakin tenang aja. Ya, kapanpun turunnya yang penting tuh turun. Itu kalau level yakin. Orang sampai pada level yakin itu dicontohkan oleh seorang ulama Banten, namanya Abu Yanimyati. Mungkin belum ada yang pernah tahu Abu Yanimyati itu bagaimana. Abu Yanimyati itu kalau dikasih uang gak suka. Jadi kalau tamu datang bawa uang, itu uangnya ditaruh di kandang ayam. Sampai meninggal dunia, itu kandang ayam itu penuh dengan uang. Itu saya lihat sendiri ketika beliau meninggal dunia. Itu di kandang ayam itu ada uang 50.000, 100.000, 20.000. Ada yang masih diikat itu uangnya. Jadi beliau tidak mau terima uang. Buya Dimyati begitu. Kata beliau, kata mah dunia kan gitu kan, kita dibawa mati, kita dibawa paeh. Bahasa orang Banten begitu. Itu dunia nggak bakal dibawa mati. Jadi uangnya itu ketika beliau meninggal dihitung di kandang ayam dan nggak ada yang berani ngambil. Kalau kita taruh uang di berangkas masih bisa hilang, Pak. Gitu kan, tapi itu ditaruh di kandang ayam gak ada yang berani ngambil. Itu luar biasa ya.
Jadi hitung itu uangnya yang ditinggal kurang lebih sampai miliaran itu, uang beliau itu. Dan akhirnya uang itu dipakai untuk pembangunan prasarana masyarakat, dipakai untuk membangun jalan, bangun WC. Karena amanah beliau jangan sampai uang itu melekat pada kehidupan pribadi beliau. Itu amanah dari Buya Dimyati. Nah, yang masih lanjut seperti itu, ada seorang ulama di Banten, di Padarincang, namanya di daerah Serat, namanya Abuya Munfasir, masih ada orangnya. Itu kalau dikasih uang nolak. Tapi beliau yakin bahwa besok beliau bisa beli mobil. Itu yang menarik. Dikasih uang nolak, tapi beliau yakin beliau bisa beli kendaraan, bisa beli macam-macam, bukan dari uang yang dikasih orang lain kepada beliau. Dan sampai sekarang beliau pun tidak mau makan dari pemberian orang. Kenapa? Karena saya tidak yakin orang itu dapat dari hasil yang halal. Ini ulama, Pak. Ya kan? Jadi ciri dari ulama itu pertama dia surut, dia tidak cinta kepada dunia. Yang kedua dia tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, itu ulama. Nah, kalau saya masih tawadhu, tahu warna duit. Nah, jadi tawadhu itu ada dua, ada tawadhu maknanya rendah hati, ada tawadhu tahu warna duit. Nah, itu yang namanya ulama seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah, menempatkan kaidah wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Merupakan kewajiban bagi kami untuk menolong orang yang beriman. Jadi kalau kita mau ditolong, kita yakin dulu. Kalau sampai pada level keyakinan yang luar biasa, barulah pertolongan Allah itu datang. Sebagaimana halnya Allah menolong Nabi Musa alaihissalam, kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaghun min rabbikum 'adzim wa idh faraqna bikumul bahra fa amjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di ayat itu disebutkan wa idh faraqna bikumul bahra, ingatlah ketika kami pisahkan lautan itu. Laut Merah itu Allah belah sehingga terlihat daratan. Nabi Musa bisa berjalan menyeberangi, namanya kalau nggak salah wilayah Syarm Syekh di wilayah Mesir, sampai beliau bisa menyeberangi Yordan. Dulu belum ada terusan Suez. Bisa menyeberang ke situ. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian dari kejaran Firaun. Itu ketika Firaun makin mendekat, itu Nabi Musa masih bingung itu, ini nyebrang apa enggak nih? Ya kan, nyebrang Selat Bali apa enggak nih? Nyebrang atau enggak nih? Masih bingung tuh Nabi Musa. Karena Nabi Musa juga ragu-ragu, kalau saya nyebrang mati nih, kata Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa, pukul saja tongkat itu, nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi memang pertolongan Allah itu datang ketika tidak ada keraguan. Begitu dipukul tongkat itu, lalu kemudian terbelah Laut Merah itu, dan menjadi dua dinding. Nabi Musa dan pengikutnya bisa melewati daratan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu kejadian menarik di Jambi. Ada seorang ulama asal Jambi yang mengajar di Masjidil Haram. Ini tahun 70-an. Namanya Syekh Usman Said dari Tungkal, dari Kuala Tungkal, Jambi. Syekh Usman Said itu menceritakan, ketika menceritakan kisah Nabi Musa, beliau itu sering mengatakan, dengan mengucapkan Bismillah, pertolongan Allah itu pasti datang. Kata Syekh Usman Said Tungkal. Satu waktu Syekh Usman Said pulang ke Jambi. Jadi beliau libur ngajar di Masjidil Haram, pulang ke kampungnya di Kuala Tungkal. Nah, singkat cerita, ketika diadakan pengajian, Sungai Batanghari Jambi itu sedang banjir. Ya mungkin kira-kira bulan November, bulan Desember ketika itu. Banjir sungai itu sehingga orang tidak bisa menyeberang sungai karena sungai banjir. Karena sungai banjir, yang datang pengajian sedikit, lebih sedikit dari ini. Yang datang pengajian sedikit. Tapi ada satu orang dari kampung seberang sungai yang datang. Ini Syekh Usman Said heran sama orang ini. Lalu Syekh Usman tanya, kok kamu bisa nyebrang? Ya kata
Tuan Syekh kan kalau menyebut, kalau baca bismillah dengan keyakinan, kita bisa jalan itu di atas air, kan dia. Jadi Bapak ini, Pak Tua ini jalan menyeberang di atas air. Iya kan, saya bilang kalau bismillah dengan keyakinan bisa jalan itu kan. Saya cuma bilang apa? Saya juga nggak yakin katanya kan begitu kan, makanya saya nggak berani. Jadi rupanya dari sini ada namanya istilah berkahnya orang bodoh. Biasanya orang bodoh itu berani. Biasanya orang karena nggak ngerti itu jadi berani. Ya kan, karena berani itu pertolongan Allah itu datang. Justru kalau ngerti jadi nggak berani, Pak. Sama halnya seperti orang itu ngebor, Pak. Kalau dia ngebor, dia pasang pipa, dia pasang rig, ya. Ketika pasang rig, kalau orang yang ngerti resiko itu nggak sembarangan, Pak. Tapi kalau kuli biasa, Pak, apalagi mohon maaf kuli Jawa, Pak ya, yang dari Ponorogo, dari Kediri itu, Pak, yang nggak tahu ilmunya, masa dia masang aja kan, yang penting modalnya ada 3, Pak. Kalau kuli Jawa katanya modalnya 3. Pertama rokok garbit gudang garam merah, yang kedua kopi, dan yang ketiga speaker Simbada. Speaker Simbada itu buat nyetel dangdut koplo katanya kan gitu. Wes pokoknya ono telu ya gawe kan gitu kan. Ya, mau dibayar murah wes pokoknya gawe. Itu kuli Jawa prinsipnya gitu katanya. Yang dari Ponorogo, Kediri gitu kan, makanya laku, Pak, kepake di mana-mana. Sehingga mereka menciptakan lagu Mars namanya Latihan Komando Pertukangan. Nah, itu kan ada lagu Marsnya. Latihan Komando Pertukangan kan gitu kan. Ya, di sini siap apa namanya dibilang skill tukang dimainkan. Oh, ya, mau main harian, mingguan, borongan jadilah kan. Nah, karena dia nggak ngerti, ya kan, ilmu tentang bagaimana memasang rig, masang pipa, dia nggak ngerti, berani, Pak. Tapi kalau yang ngerti, hati-hati, Pak, pakai perhitungan. Oh, gawat ini, bledos mati kan gitu kan. Jadi justru dari situ kita mendapatkan kesimpulan, kita itu seringkali takut dengan sesuatu yang kita tahu. Kalau kita tahu pasti kita hati-hati, Pak. Oh, nggak berani. Tapi kalau nggak tahu pasti berani. Makanya orang berani rata-rata nggak punya pengetahuan, Pak. Dia berani, bukan sikat aja kan gitu kan. Begitu disikat ternyata polisi kan gitu kan. Begitu tahu baru nangis, Pak. Waktu nyikat dia nggak tahu, Pak. Tapi kalau orang ngerti, jangan hati-hati loh, korban baju coklat kan gitu kan. Dia tahu resikonya, Pak. Nah, begitu pula dengan tadi, ketika mengamalkan bismillah, Said Usman Tunggal itu, dia tahu ini resiko, walaupun memang betul ada yang mengatakan kalau baca dengan keyakinan dia bisa terobos banjir. Tapi kan dia tahu resiko, banjirnya gede banget, makanya nggak berani. Sama halnya ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh lari ke pinggir laut, itu ketika disuruh nyebrang Nabi Musa bingung. Wah, rasionalnya dipakai. Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan, Fir'aun makin dekat, umatmu resah. Kalau kamu tidak bergerak, mati semua ini dibunuh oleh Fir'aun. Pukul tongkatmu. Maka kemudian dipukul tongkat itu dan terbelahlah laut. Maka dari situ kita mendapatkan satu kesimpulan, pertolongan Allah itu datang dalam kondisi kepepet. Itu namanya the power of kepepet. Jadi kalau belum kepepet itu belum ditolong sama Allah. Biasanya begitu, menyelesaikan laporan ada pemeriksaan BPK itu biasanya cepat itu, Pak. Laporan cepat diselesaikan itu, Pak. Saya kalau perhatikan di PU itu yang namanya tim dari daerah itu kalau menyelesaikan laporan sampai nginep di Masjid As-Salam, Pak, di PU. Wah, nginep. Kenapa? Besok harus diserahkan itu laporan pekerjaan. Kok bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Itu tadi yang namanya the power of kepepet. Kan kekuatan karena kepepet, tapi bukan berarti itu pertolongan Allah, bukan, itu terpaksa. Tapi memang biasanya pertolongan Allah itu datang ketika situasinya sudah sampai di injury time. Dan memang Allah memberikan janji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, merupakan kewajiban bagi kami untuk menolong orang yang beriman. Lalu kemudian kaidah lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat ke-7. Nama suratnya nama surat tentang Nabi. Diawali dengan ayat tentang orang-orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwa akhlak seorang Nabi itu, akhlak kita itu akan diuji di hadapan orang yang tidak suka dengan kita. Jadi ujian akhlak itu, karena Nabi punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik,
sudah teruji ketika Nabi dihadapkan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Nabi, orang-orang Mekah. Orang-orang kafir Mekah nggak suka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi membawa risalah, membawa ajaran yang bisa merugikan mereka secara materi. Nah, di ayat ke-7 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua menolong Allah, dalam arti menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah tolong kalian. Nah, ini tidak berlaku kaidah kepepet. Ini berlaku kaidah sebab akibat. Kalau kita sering menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kita. Bagaimana agama Allah itu ditolong? Agama Allah itu ditolong dengan kita memperhatikan syiar-syiar Allah. Ya kan? Dengan menolong atau membantu orang yang sedang mengajarkan agama Allah. Bagaimana kita menolong agama Allah? Dengan menolong atau menyediakan fasilitas bagi orang untuk beribadah. Maka orang yang sering menghajikan orang lain, sering mengumrohkan orang lain, itu pasti ada rezeki khususnya itu. Ya, dia punya rezeki orang diumrohkan. Saya pernah dapat cerita, pernah ketemu seorang ibu di Malang, seorang janda kaya di Malang, itu yang setiap tahun menghajikan dan mengumrohkan 40 orang tetangga desanya. Setiap tahun 40 orang diumrohkan. Ini luar biasa. Terus saya tanya, nah itu usahanya apa? Usahanya dagang-dagangnya Masya Allah. Kelihatannya slow, kelihatannya santai, tapi omsetnya luar biasa. Itu Allah berikan pertolongan. Ketika ditanya, saya bertemu dengan yang bersangkutan, Bu, apa sih rahasianya, Bu? Yang pertama, saya punya keyakinan bahwa rezeki itu cuma numpang lewat, bukan milik saya. Saya ini cuma orang yang dititipi. Maka karena saya dititipi, ya saya kembalikan kepada yang nitip, yaitu Gusti Allah, dengan saya umrohkan tetangga desa saya. Dan pada akhirnya orang-orang satu desa itu mendoakan usaha beliau, sehingga usaha beliau itu, Masya Allah, di tiap tahun itu selalu, ya tiap tahun selalu naik. Bahkan penurunannya tidak signifikan. Penurunan usahanya cuma kelihatan yang diberangkatkan umroh dari 40 jadi 30. Penurunannya cuma seperti itu. Itu juga pernah ditunjukkan oleh salah seorang pendiri Panasonic Gobel, namanya Haji Tayyip Gobel. Almarhum Tayyip Gobel meninggal di umur 43 tahun, punya anak pernah jadi Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, namanya Rahmat Gobel. Haji Tayyip Gobel itu ketika beliau bisa mendirikan pabrik radio Cawang, itu beliau punya komitmen, saya akan hajikan karyawan saya setiap tahun. Lalu kemudian direalisasikanlah janji beliau itu. Setiap tahun dihajikan dari mulai 5 orang, naik 10 orang, naik 20 orang, naik 30 orang, bahkan pernah sampai 120 orang karyawan Panasonic Gobel diberangkatkan haji. Ketika ditanya oleh rekan bisnis beliau, Mak Susita, Pak Gobel apa tidak rugi menghajikan karyawan setiap tahun? Jawaban beliau sederhana, saya dapat rezeki dari Tuhan saya, dan saya kembalikan kepada Tuhan saya, sehingga Tuhan itu berikan lagi amanah lebih dari yang sudah saya keluarkan. Sampai beliau meninggal dunia, itu aset dan omset Gobel, Nasional Gobel, itu sampai pada level yang luar biasa ketika beliau meninggal di usia 43 tahun. Nah, begitu ditinggalkan atau begitu keturunannya atau penerusnya mengurangi jatah berangkat haji, kurangi itu dari 150 dikurangi signifikan setengahnya 70, dikurangi lagi jadi 40. Seiring dengan pengurangan itu, maka berkurang pula omset dari perusahaan. Jadi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memperhatikan agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Apa tanda bahwa pertolongan Allah itu datang? Dikatakan di ayat ini, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kuatkan hati kalian. Jadi ciri orang yang selalu ditolong oleh Allah itu punya keyakinan yang sangat kuat. Ya, hidupnya itu selalu dalam keadaan tenang,
dia tidak dikhawatirkan atau tidak ditakutkan dengan kekhawatiran, kekurangan dan sebagainya. Kuat hatinya. Ini orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, siapa orang yang ditolong oleh Allah? Selain orang yang beriman, selain orang yang selalu menolong agama Allah, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang ditolong oleh Allah itu atau pertolongan Allah itu juga datang kepada orang yang dizalimi tanpa melihat apa keyakinan dan agamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innaha yuhmalu 'alal ghamami. Karena doa mereka itu akan dibawa oleh awan. Maksudnya naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala, Allah merespon doa orang yang dizalimi itu dengan ucapan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hinin, pasti aku tolong kamu meskipun cuma sebentar. Nah ini yang kemudian dikaitkan dengan kisah seorang gubernur Mesir, sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As itu punya rencana meluaskan masjid. Masjidnya masih ada sampai sekarang di kota Kairo, namanya Masjid Amr bin As. Nah di dekat masjid itu ada rumah milik seorang penganut Yahudi. Dia miskin. Tanpa berpikir panjang lagi, Amr bin As perintahkan anak buahnya, perintahkan stafnya untuk menggusur rumah Yahudi tersebut. Karena Yahudi itu nggak mau pindah dari lokasi proyek pelebaran masjid. Akhirnya si Yahudi ini berdoa kepada Allah, minta supaya Allah tunjukkan keadilan, dan dia datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang ketemu Umar, menceritakan bahwa dia dizalimi oleh gubernur Amr bin As karena tidak mau pindah, rumahnya mau dijadikan sebagai lokasi pelebaran masjid. Umar bin Khattab nggak banyak ngomong, beliau nggak bikin memo, langsung minta ambilkan tulang unta dan beliau tulis garis lurus dengan pedangnya. Kata Umar bin Khattab, kasih ini tulang ini kepada gubernur kamu. Lalu orang Yahudi itu bilang, Tuan Khalifah, saya datang ke sini minta keadilan, bukan minta tulang. Ya kan, kok dikasihnya tulang? Ini pokoknya kasih aja sama. Bilang dari saya, dari Umar bin Khattab. Bawalah tulang itu ke hadapan Amr bin As. Amr bin As ketika melihat tulang ada garis di tengahnya, langsung Amr bin As memerintahkan semua anak buahnya untuk menghentikan pelebaran masjid. Kata Amr bin As, hentikan dulu pelebaran itu, jangan digusur rumah Yahudi. Kenapa? Saya dapat perintah dari tulang ini. Orang Yahudi itu kemudian bertanya, bagaimana mungkin Anda itu takut melihat tulang yang dikasih garis? Kata Amr bin As, kamu memang dasar gak ngerti simbol. Kalau rakyat yang begitu gak ngerti kode. Kalau penguasa, pejabat kayak saya ngerti kode. Ya kan, jangan kayak Dono dikasih tahu kode oleh kasino nggak tahu juga, mau laku kode juga, itu kode loh. Goblok dipiara, ya kan, kambing dipiara sabiar gemuk, kan begitu, dikasih kode. Ini kode, apa kodenya? Kalau saya tidak bisa berlaku adil kepada engkau, maka Umar akan meluruskan saya dengan pedangnya seperti dia meluruskan tulang ini. Oh ya Allah, luar biasa, kata Yahudi itu. Maka Yahudi itu langsung bilang, Tuan Gubernur, kalau begitu silahkan, kalau mau gusur rumah saya silahkan digusur. Loh, tadi saya mau batalin kok, Anda minta digusur. Saya terpesona dengan ajaran agama Tuhan. Hari ini izinkan saya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya menjadi seorang muslim. Kalau rumah saya digusur, maka saya tetap bisa sholat di situ. Inilah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang non-muslim. Apa pertolongannya? Karena dia dizolimi. Maka hati-hati dengan orang yang
dizolimi. Termasuk para jomblo yang sampai umur 40 berkawin-kawin, lalu kemudian sering di roasting oleh temannya, itulah orang yang dizolimi, ya kan? Ya betah aja sendirian kan gitu kan? Ya enakan berdua kan gitu kan? Nah itu truk aja ada gandengannya, masa manusia gak ada gandengan? Jangan menzolimi yang jomblo. Kenapa? Doa jomblo itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang dizolimi itu adalah suami-suami yang istrinya galak. Itulah yang selalu dizolimi oleh Allah. Kelihatan itu berat badannya nggak naik-naik, gitu kan? Itu berarti istrinya galak. Tapi harus pada dengan suami-suami yang ya istrinya galak. Kenapa? Karena siapa tahu suami-suami yang istrinya galak itu adalah waliullah, kekasih Allah. Karena di antara ciri kekasih Allah itu selain dia ibadahnya bagus, istrinya juga galak. Dia terzolimi setiap dia pulang ke rumahnya. Ini namanya istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, gitu kan? Ya, jadi hati-hati dengan doa orang yang dizolimi, karena orang yang dizolimi itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, mengingat kita dibatasi oleh jam kerja. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa man taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait kajian hari ini, yaitu tentang memahami pertolongan Allah. Intinya tadi kita keyakinan ya, gimana kita ini menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati kita, biar keyakinan kita itu bagus. Iya. Pasti ke situ Pak, yakin dengan ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana caranya menghilangkan keraguan? Keraguan itu harus dipahami sebabnya dulu. Apa yang menyebabkan ragu-ragu? Kan begitu, ya kan? Kita ini ragu biasanya terhadap sesuatu karena masuknya informasi tentang sesuatu yang lain. Contoh gini, kita mau beli iPhone Pro Max 16 Pak. Udah yakin ini Pak, dapat reviewnya kan gitu kan? Dapat reviewnya segala macam, pokoknya ini mantap Pak. Udah yakin Pak, mau beli Pak. Ada yang mereview Xiaomi Pak, ya kan? Lalu bilang daripada beli Pro Max 16, mendingan beli Xiaomi 8 juta dengan kualitas teknologi yang sama, gitu kan? Ya, tetapi harga lebih murah, bahkan spek kameranya lebih bagus daripada iPhone Pro Max 6. Jadi ragu nggak kira-kira kalau dapat informasi begitu? Kecuali kalau memang kayak pengen banget Pak, kan gitu kan? Tapi kalau orang yang baru pengen beli pasti ragu-ragu. Atau pengen beli mobil antara BYD dan Innova, apa itu? Yang hibrid, gitu kan? Tadinya mau beli Innova, tapi kemudian dikasih rekop, oh BYD enak, ada insentif pajak, wah ini yang penting ini kan gitu. Tadinya mau ke situ jadi belok. Ini satu gambaran bahwasanya keraguan itu seringkali muncul karena adanya informasi lain. Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, muncul input yang lain. Apa inputnya? Oh, masa punya jaringan begini begitu, kan gitu kan? Masa dengan posisi yang begini begitu bisa begini, kan nggak mungkin begitu. Yang tadinya kita berharap kepada Allah, akhirnya kita jadi berharap kepada makhluk, belok gitu. Maka cara menghilangkan keraguan itu adalah dengan menutup munculnya sebab keraguan. Sebab keraguan itu ditutup dulu. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka yang kedua, fatawakkal 'ala Allah, muncullah sifat tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu melakukan, kemudian menyerahkan kepada Allah. Lakukan yang benar sesuai prosedurnya, sesuai aturannya, baru kemudian ya Allah saya serahkan hasilnya kepada Engkau ya Allah. Baik atau
yang saya suka atau yang tidak saya suka. Ini yang namanya yakin. Maka keyakinan itu nggak bisa diatur-atur. Orang kalau yakin kepada Allah, itu dia nggak bisa, ya Allah, aku gelemnya sih koyok ini yo. Ya, aku ora gelem yang kayak begitu. Aku maunya yang kayak begini, nggak bisa. Percaya betul kepada Allah, ya Allah, saya yakin apa yang kau pilih buat saya pasti baik. Walaupun awalnya saya kecewa, tapi saya yakin pasti baik. Maka tutup itu keraguan-keraguan itu. Dan ini memang hanya bisa didapat dengan proses berlatih. Bagaimana latihannya? Puasa. Puasa itu menghilangkan keraguan-keraguan, apalagi puasa sunnah. Ya kan? Begitu kita tadi sahur, Pak, lalu dapat kabar dari kantor, nanti Pak jam 11 ada yang makan-makan, kan bingung Pak, terusin puasa apa batal ya kan gitu kan Pak. Di situ latihannya. Tapi kalau kita kuat, enggak, saya puasa walaupun pada makan-makan kan gitu kan, Pak nggak ikut makan Pak, enak Pak, kan begitu. Terus kita kuat Pak, enggak, saya yakin saya mau berpuasa. Disitulah keyakinan itu dibangun sampai kita berbuka sendiri di waktu maghrib. Baru kita merasakan, oh nikmat itu begini. Nah itu keyakinan. Maka supaya tidak ragu, maka kita tutup semua munculnya sebab-sebab keraguan. Apa itu keraguan? Dari mana? Informasi bisikan hati itu Pak kadang-kadang suka bikin kita ragu. Gak usah soal yakin Pak, sholat aja kalau hati kita ngebisik-bisik Pak, itu jadi ngawur sholatnya Pak. Allahu Akbar. Tadi dia mengajukan permohonan izin yang mana ya orangnya, kan begitu kepikiran Pak. Begitu sami Allahu liman hamidah, ini udah rakaat 3 atau 4 ya. Jangan-jangan udah 4, ternyata belum, baru 2 rakaat. Kenapa? Hati yang berbisik itu yang membuat kita tidak yakin dengan ucapan yang kita baca pada waktu kita sholat. Maka hilangkan keraguan-keraguan itu dari situ dengan menutup semua sumbernya, ditutup biar dia tidak terjadi namanya distorsi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup ya. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.